Terima kasih, Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka, apapun kondisinya, untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies, silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul
betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Jadi di konten ini saya akan memberikan sorotan mengenai debat Pilpres ketiga yang barusan kita nonton belakangan kemarin. Singkatnya, berkaitan dengan debat Pilpres 2024, ada satu hal yang cukup, intinya saya tidak ekspektasi saya tidak terkabul, harapan saya tidak terkabul. Saya tidak melihat pemaparan gagasan-gagasan atau adu gagasan, tetapi intinya lebih bersifat menyudutkan, singkatnya begitu. Jadi nampak sekali kalau Prabowo Subianto disudutkan oleh dua paslon capres kita, dan itu sangat disayangkan, baik Pak Ganjar juga dan baik Pak Anies juga. Jadi yang sangat disayangkan yaitu menyudutkan, mendiskreditkan Pak Prabowo Subianto. Itu kesan saya. Jadi klimaksnya itu saya tidak dapat soal gimana sih sebenarnya adu gagasan dari pikiran masing-masing paslon. Saya tidak melihat itu, dan saya salut Pak Prabowo Subianto, sangat menghargai kedua paslon, Pak Ganjar dan Pak Anies. Dan Prabowo mendapat apresiasi yang besar karena sikap dia menghargai kedua paslon, tidak menyudutkan kedua paslon. Itu nilai poin terbesar dari saya kepada kemampuan Prabowo Subianto menghargai orang lain. Atau dapat disimpulkan bahwa debat Pilpres yang ketiga itu dapat dikatakan tidak bersifat edukatif, karena hanya mempertontonkan bagaimana sih sebenarnya ini loh cara-cara untuk mendiskreditkan orang, cara-cara untuk memojokkan orang, dan kita sendiri tidak mendapatkan kualitas gagasan dan kualitas adu gagasan yang ditampilkan dalam acara debat Pilpres ketiga. Jadi memang sangat nampak kalau memang Pak Prabowo Subianto itu dipojokkan, atau singkat katanya memang bukan debat gagasan yang kita harapkan. Ada gagasan, jadi gagasan dari setiap paslon dikemukakan, kemudian setiap paslon akan bertanya mengenai gagasan yang dikemukakan masing-masing. Tapi yang terjadi tidak, justru kesannya kedua paslon ini, Pak Ganjar dan Pak Anies, mendiskreditkan Prabowo Subianto. Ini kan tanda tanya besar, ada apa sih sebenarnya? Dan itu lebih personal, sifatnya personal, tapi kok dijadikan komoditi. Komoditi politik. Namanya juga tapi yang kita harapkan memang ini situasinya situasi politik, tapi kan sekarang ini bagaimana kita berpolitik secara sehat, walaupun itu tidak mungkin dilakukan, tapi bisalah caranya kita menghargai lawan kita, kemudian benar-benar kita bertanya sesuai dengan apa yang menjadi gagasan dari yang bersangkutan. Misalnya kita bertanyalah, kita kalau memang kritik dikritik untuk disempurnakan berkaitan dengan gagasan, yang memang gagasan itu menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari visi dan misi calon presiden, dan itu tidak saya dapatkan di debat ketiga Pilpres. Sangat disayangkan, dan saya salut memang sudah seperti itu.
Ada yang menjadi bagian dari kita bisa tahu sepenuhnya, tapi ada yang menjadi bagian kita tidak bisa tahu, dan ini menjadi rahasia negara. Dan karena itu saya memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Prabowo Subianto, tetap konsisten menjaga kerahasiaan negara, karena tidak harus ya semua dibongkar. Ada hal-hal tertentu yang memang vital, kalau kita bongkar habis itu berisiko besar bagi keutuhan kita, bagi keamanan kita, bagi pertahanan kita. Itu yang saya salut. Tapi kok pengennya itu Prabowo harus membocorkan rahasia-rahasia yang memang tidak seharusnya, itu hanya terbatas kan pada kelompok-kelompok tertentu. Lagian juga kan Prabowo Subianto mengambil keputusan misalnya berkaitan dengan belanja kebutuhan dari pertahanan dan keamanan misalnya, itu kan sudah disetujui oleh partai-partai politik, dan partai-partai politik perwakilan masyarakat yang kini sudah menjadi anggota DPR itu ya tersebar di ketiga paslon. Jadi kan ini bukan keputusan sembarang dari Prabowo Subianto, enggak, ini keputusan dari anggota DPR yang menyetujui itu, terutama itu komisi 1 kalau tidak salah, menyetujui anggaran-anggaran untuk belanja, pengadaan dan belanja berkaitan dengan tugas-tugas utama dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Dan kenapa dipermasalahkan lebih lanjut? Ini bukan semata-mata Prabowo Subianto punya kemauan, tapi memang ini kemauan negara. Dia ingin meningkatkan kualitas pertahanan dan keamanan, juga jaminan bagi warga negaranya, supaya kita tetap aman lah. Ya, terutama itu masalah-masalah kemarin berkaitan dengan pandemi global COVID-19. Atau jangan-jangan Prabowo Subianto dia dipojokkan karena memang reputasinya, ratingnya itu sudah sangat tinggi di mata publik, sehingga kemudian ya dia dianggap tepat untuk dipojokkan. Tidak menutup kemungkinan reputasi Prabowo Subianto itu sudah naik. Kemudian dasarnya sih gampang, kita bisa melihat situasi yang sama itu terjadi juga ketika Pak Joko Widodo, rival politiknya itu Pak Prabowo Subianto pada Pilpres kemarin. Ini kan situasi yang sama terjadi dan menjadi tontonan kita. Sehingga kemarin-kemarin kalau dulu ya Pak Joko Widodo yang dipojokkan. Dan sekarang Pak Joko Widodo tidak naik lagi sebagai capres. Dan momen saat ini Prabowo Subianto yang dipojokkan. Artinya reputasi Prabowo Subianto itu meningkat. Dan mungkin hanya seperti ini pandangan saya berkaitan dengan debat ketiga Pilpres 2024 yang seharusnya itu memang debat gagasan, tapi kok isinya justru mendiskreditkan Pak Prabowo Subianto. Itu ya sangat-sangat saya sesali. Saya Adriani Tomondo mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube ini.